Halo, selamat sore pemirsa, selamat sore Akang, Teteh, adik-adik, teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di episode Cafe Biru 5 Podcast. Pada episode kali ini, saya kembali menjadi host di sore hari ini. Dan saya juga tetap tidak sendiri, tetap ditemani oleh Kang Anta, alumni SMA 5. Kang Anta, boleh sapa, ada siapa aja di sini di studio? Ada Kurawanya sebelah sana. Pasukan hura-huranya ada. Jadi yang penting obrolan kita sore ini nyantai kali ya. Nyantai ya, Kang, ya? Walaupun berbicara tentang medis, tentang penyakit bisa gitu. Tapi ya santai aja supaya bisa dicerna oleh awam. Cerna ya kan? Iya, dicerna, ada bisa ditangkap. Karena akan ngebahas pencernaan kan, iya, jadi harus bisa dicerna kayak gitu. Iya. Oke Kang, biasa nih kayak sebelum-sebelumnya, sebelum acara mulai, kita biasanya ada email nih yang masuk Kang. Oke. Kita bacain dulu ya Sip. Kang. Udah ada surel dari saudara S. Saya bacakan dulu. Halo dokter, perkenalkan saya S, saya berusia 60 tahun dan saya memiliki keluhan terhadap pencernaan saya. Karena saya sering sekali susah buang air besar dan perut saya sering merasa tiba-tiba tidak enakan. Seperti mulas dan sedikit nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum kecil. Apakah gangguan ini berkaitan dengan usia saya dok? Apakah benar fungsi organ pencernaan menurun seiring dengan bertambahnya usia? Apa yang bisa saya lakukan agar organ pencernaan saya tetap berfungsi dok? Oke. Jadi nyambung ya Kak? Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Oke. Jadi nyambung ya Kang? Sama umur. Sama bukan. Nyambungnya sama apa? Sama tadi yang cerna-cerna itu Kang. Sama pencernaan. Kalau saya nggak kayaknya saya punya dulu katanya mah. Ya. Itu saya dari SMA udah kena penyakit ya, mah gitu. Lah sekarang tambah lagi mahnya gitu. Tambah lagi. Mama, terutama jam 12 malam. Nah, saya kira gejala pencernaan ini gejala umum ya, banyak dirasakan dan diderita oleh hampir semua orang dan saya kira juga tidak mengenal usia sebetulnya. Tapi terutama usia tua. Usia tua berkaitan dengan menurunnya organ pencernaan, fungsi organ. Ini harus yang punya kapasitas dong, yang ada dongeng itunya, ya, dokter. Jadi siapa gitu ya. Oke, jadi bersama dengan saya dan Kang Anta di sore hari ini sudah ada narasumber kami, itu seorang dokter spesialis bedah. Kita tepuk tangan dulu untuk Kang Eldi. Oke, dokter Eldi. Kang Eldi ini juga alumni SMA 5 nih Kang. Asal bisa lunas, seangkatan wali kelas saya. Kang Eldi angkatan berapa Kang Eldi? 2001 teh. Oh, 2001. Beda setahun Kang? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Saya 2003. Tampak muda memang ya Kang? Kang Anta tampak muda kan? Iya. Awet muda. Biasa, saya mah kokolot begog. Oke dok, tadi kan sudah dibahas nih sama dokter Meli tentang gangguan pencernaan di usia lanjut lah gitu. Walaupun di PBB kan mengeluarkan bahwa pemuda itu sampai 65. Jadi saya masih golongan pemuda gitu. Lanjut ya kan? Nah ini gejala-gejala penyakit lambung atau apa, gejala pencernaan ini apa aja sih dok? Terus penyebabnya kira-kira apa? Saya kira
Ya dokter Meli mah pasti lebih tahu lah, karena saya awam. Nih ada teman saya juga penyakitnya di lambung kayak gitu, terus efek-efeknya seperti apa? Ngadongeng lah, ngadongeng tentang penyakit lambung itu seperti apa, gejalanya seperti apa. Iya, siap Kang Andra. Oke. Mengenai pencernaannya para pirsawan Alumni SMA 5 dan masyarakat pada umumnya, yang pertama harus kita pahami adalah masalah fungsi organ. Ketika kita beranjak usia, apalagi masuk usia lanjut, ya kita ibaratkan seperti kendaraan gitu ya. Kalau kendaraannya baru berumur 5 tahun, baru berumur 30 tahun, pasti beda dong, ya. Pasti ada penurunan fungsi-fungsi, terutama tadi kita bahas organ pencernaan. Namun kan yang kita harus pahami kan bagaimana caranya gitu kan. Dari muda kita melaksanakan pola hidup sehat, sehingga di umur 70 tahun pun, walaupun secara kodratnya akan menurun, tapi tetap terjaga fungsi pencernaan tersebut gitu. Karena pencernaan itu dari mulut, tenggorokan, lambung, usus, sama besar, pembuangan sampai keluar. Jadi dari awal masuk sampai keluar. Panjang ya, Kang, Betul. Jadi perjalanannya. perjalanan penyakitnya bukan dari 3 tahun yang lalu, bukan dari zaman kita muda. Itu akan menentukan. Jadi prosesnya lama ya, betul, Dok? bagaimana kita di umur usia lanjut. Bagaimana kebiasaan kita di usia muda mempengaruhi nanti proses pencernaan kita di usia lanjut, Betul, ya Kang. betul. Oke, kemudian kalau biasanya nih, Kang, apa aja sih yang dikeluhkan selain tadi? Biasanya Akang apa keluhannya? Ya kalau itu mah kayak melilit gitu ya. Kalau istilah umum nama mah saya lah. Iya. Gitu. Saya suka minum obat kembung. ya, kembung, mulut kembung. Kemudian cuma yang terakhir ini ada dampaknya ke pembuangan. Itu istilahnya nobo. Apa, Kang? Nongtot bol gitu. Agak susah. Agak susah ya, Kang? Agak susah gitu. Punten, kita teh kan berteman ya Kang, tapi kenapa istilahnya banyak yang saya nggak tahu? Istilah asing gitu ya. Istilah Karena saya harus istilah saya aja, nggak apa-apa dokter nggak ngerti dan memang nggak ada istilah itunya. Tapi kalau dia mah ambeien, wasir lah kayak gitu. Istilah nobo itu istilah dari Cicaheum. Iya. Nongtot bool. Oke. Nah, jadi kan dari pencernaan memang berdampak. Ya. Apakah yang di penghujung ini itu akibat pencernaannya jelek, sistem pencernaannya jelek, atau bagaimana ada gitu? penyakit Atau gitu. kalau ada penyakit, Ya, memang kan? itu mah tersendiri, bukan dari ini gitu. Iya kan. Oke, jadi pertanyaannya nyambung ya sama tadi surel yang tadi dibacakan Iya. oleh Dr. Meli ya. Ketika ada gangguan lambung, nah sebenarnya lambung itu banyak ya, banyak faktor penyebabnya, bukan hanya lansia gitu ya. Pertama yang paling sering adalah karena asupan. Pertama, apakah dia makan tepat waktu, apakah dia selalu terlambat, kemudian apakah dia selalu makan makanan yang iritatif seperti pedas, asam Soda. gitu ya, kopi dan sebagainya, terus kurang tidur, selalu bergadang. Yang paling penting adalah masalah psikis. Ketika orang itu baik muda Stres. ataupun lansia, terutama pada lansia ya, ketika jauh dari anaknya, pengen ketemu susah, apapun nggak diangkat, itu akan memunculkan tingkat stres yang tinggi gitu. Otomatis akan mempengaruhi peningkatan asam lambung, akan menimbulkan keluhan-keluhan tadi kan. Oh, jadi dari asam lambung ininya ada peningkatan produksi asam lambung gitu? Iya, yang diakibatkan tadi Stres, dari asupan, misalnya. kurang tidur, banyak pikiran ya. Apalagi orang yang kerja gitu ya, mengejar deadline, akhirnya makannya nggak teratur, asam lambung naik, ditambah stres, itu akan menimbulkan keluhan-keluhan tadi, nyeri ulu hati, mual, sampai muntah, sampai pingsan kan. Iya, Terutama, pernah saya. ya, apalagi kalau pasiennya suka makan apa kayak yang mengandung pengawet ya. Contoh seperti mie instan. Ada pasien saya, dia belum makan, kerjaan banyak. Makannya mie instan. Selama 3 jam dari jam makannya, makan mie rebus, pingsan. Tapi itu paling enak, Kang. Iya. Justru Apalagi gurih, tambah telur, apalagi yang dicabean. rasa padang, Iya. rasa Itu rendang, paling ya, enak. aduh. Terus gimana kaitannya kok sakitnya di atas? Kok jadi tadi apa? Nobo ya? Nabok. Ya karena pH-nya berbeda. Kondisinya berbeda di lambung sama di usus Di bawahnya itu buangan. berbeda. Oh. Katakan di lambung itu pH asam ya, pH-nya asam. Di lambung itu basa. Ketika dia berlebih, bisa sebagian produk lambung itu akan masuk ke bawah. Oh, ngendap di bawah. Enggak, mengalir ke bawah. Oh, ngalir ke usus. bawah. Akhirnya mengganggu pH di situ. Oh. Otomatis fungsi normalnya akan terganggu. Oke. Apakah dia menyebabkan jadi seperti diare, apakah mules melilit gitu kan ya, Oke. ataukah mungkin konstipasi tadi yang
dibacakan oleh tadi Dr. Melly itu mengenai konstipasi ya, itu banyak sekali penyebabnya Dr. Melly gitu. Konstipasi itu ya, Kang? Konstipasi banyak Bu Jadi penyebabnya. sebenarnya masalah Konstipasi teh naon? Konstipasi itu ya BAB-nya agak sulit gitu. Oh, mejen. Bukan BAB-nya, misalkan lancar. normalnya itu 1 atau 2 hari sekali. Oh. Normalnya, mungkin dia 3 hari sekali atau 4 hari sekali. kemudian Kirain, keras gitu ya, Kang? kirain sulit keluar. Sulit keluar. Karena yang masuk Lama-lama ya, bisa keluar, Kang. iya. Karena yang masuk kategori konstipasi itu kalau di bawah 3 kali seminggu. Oh, Itu udah bisa kita kategorikan konstipasi. Nah itu kita harus cari. Harus Penyebabnya. cari tahu penyebabnya, nggak bisa sembarang kita kasih obat. Berarti didiagnosa dulu. Harus tahu dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengobati sumbernya, ya tidak akan terobati dengan baik. Oke. Nah gitu. Kalau dari pencernaan itu bisa ngefeknya kemana aja sih? Oh banyak kan. Nah, kemana wae tah. Ya kan gara-gara sistem pencernaannya jelek kan gitu kan bisa berdampak misalnya ke tensi, misalnya bisa Iya. berdampak ke yang dirasakan Iya, saya ya. iya. Misalnya ke pusing misalnya kayak gitu-gitu. Itu gimana kira-kira kemana aja gitu. Efek dari gangguan pencernaan ini. Iya, oke, pertanyaan yang bagus ya, Kang Anta ya. Jadi karena pada usia lansia itu punya khas dibanding usia muda. Kenapa? Ketika usia lansia itu fungsi-fungsi organ akan dipengaruhi juga oleh penyakit komorbid. Oh. Penyakit yang dimiliki, walaupun terkontrol gitu ya. Walaupun terkontrol, tapi kita lihat ketika ada sesuatu yang memicu, misalnya seperti tadi, sulit BAB gitu ya. Asalnya dia punya penyakit darah tinggi. Selama ini terkontrol di dokter gitu ya. Tapi karena waktu itu dia ada gejala konstipasi, sulit BAB, akhirnya mahnya juga kambuh, tensinya naik lagi. Oh. Nah, jadi pada lansia ini emang sangat khas. Kenapa? Karena organ-organ tubuhnya emang sudah mulai menurun fungsinya. Ditambah lifestyle atau pola hidup dari usia muda yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, yang mengakibatkan kondisi ususnya mungkin kalau kita lihat dalamnya mungkin tidak sebagus usia muda gitu kan. Nah itu juga harus kita cari tahu. Karena pada usia lanjut itu kalau ada masalah di usus pencernaan tidak bisa langsung oh ya sakitnya ini, obatnya ini. Nggak bisa langsung divonis. Harus dicari tahu dulu. Oke. Dan sekarang banyak cara pemeriksaan penunjangnya. Gitu. Tapi kan kalau orang awam tuh taunya kan dikit-dikit nih misalnya mual, kembung, begah itu taunya mah gitu. Ya, itu aja. Itu aja kan. Jadi Padahal- taunya minum obat mah. Padahal kan mungkin sebenarnya yang terjadi itu ada berbagai macam ya Kang ya. Mungkin yang sering apa Kang selain sakit mah ini? Nah, kalau pada usia lanjut ada mual ya, itu tidak hanya lambung. Contoh batu pada kantong empedu. Oh. Ketika ada batu pada kantong empedu, salah satu gejalanya adalah mual. Oh gitu. Nyerinya mirip di sini. Di ulu hati. Karena lokasinya di kantong empedu sini. Dekat sekali dengan lambung. Jadi salah iya, kira, betul. salah persepsi jadi Betul. sakit mah gitu Banyak ya Kang. pasien lansia nyeri mual gitu ya. Datang ke dokter kasih obat mual. Ya, betul. Sampai sebulan nggak sembuh gitu. Pas dia datang ke dokter bedah, kita periksa fisik ya, itu ada pemeriksaan fisiknya. Wah, ini Bukan dari lambung. bukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Baik itu dengan USG atau CT scan, akhirnya ketahuan bahwa dia ada batu di kantong empedu. Oh, oke. Mual sama. Gejala itunya Ya, mual. betul. Oh, gitu. Nah, Jadi itu. mungkin kalau mualnya sudah lama dan tidak teratasi sampai selesai gitu ya, jadi mungkin kita harus hati-hati, mungkin kita periksain juga ke dokter bedah ya Kang. Betul. Karena bisa salah satu faktor penyebabnya itu bukan hanya dari lambung aja ya Kang, bisa dari tadi misalnya batu empedu. Yang lainnya apa Kang? Yang lainnya bisa juga karena GERD ya. GERD itu ada reflux, ada apa namanya ya? Gastroesophageal reflux disease. Jadi umpan balik. Jadi arusnya dari mulut masuk ke bawah, ini ngebalik ke atas gitu ya. Nah itu bukan hanya murni gastritis, bukan hanya murni penyakit mah gitu. Ada faktor-faktor yang lain Kang ternyata Kang. Oh. Gitu. Bisa juga dipengaruhi oleh komorbid. Bisa juga karena obat-obatan yang dia makan. Misalkan dia pasien stroke atau pasien-pasien yang degeneratif lah. Nah akibat itu dia menyebabkan GERD. GERD itu beda sama gastritis. Ya. Dan Jadi dia kekerasannya juga sedikit berbeda gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau kamu mual lihat saya, itu juga gejala bukan gejala pencernaan Kang itu. kalau saya mual, saya mah tes pack Kang kalau saya mual. Jadi jangan mual lihat saya ya. Tadi saya dikasih obat
untuk Efekasi pencernaan lambung gitu. Kalau tadi kita kan ngomong tuh masih soal pencernaan bagian atas ya Kang Iya. ya, soal mual Iya. kayak gitu. Nah kadang-kadang tadi konstipasi, berarti kan itu udah berhubungan dengan saluran pencernaan bagian bawah. Nah konstipasi sendiri kan banyak mungkin penyebabnya ya Kang Iya. Eldi, bisa dijelasin nggak apa aja nih yang paling sering penyebabnya? Ya, jadi konstipasi itu atau apa ya, gangguan BAB atau sulit BAB ya, sehingga tidak lancar, itu banyak faktornya. Yang pertama dari asupan. Dari asupan mungkin orang tersebut kurang serat, kurang mengkonsumsi sayur-sayuran, kurang mengkonsumsi buah-buahan gitu ya, sehingga ketika dia masuk ke usus halus, dihancurkan, harusnya kan ketika sampai ke usus besar itu kondisinya masih lembek ya, masih lembek sehingga ketika diserap cairannya terbentuk feses yang baik, yang lunak, dan keluar dengan lancar. Itulah saya sebut kenapa proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang pertama adalah asupan, itu penting sekali. Kalau asupannya sudah tidak baik, konstipasi tidak akan bisa dihindari, terutama pada usia lansia. Yang kedua adalah gangguan dari organ tersebut, dari peristaltiknya usus sendiri gitu. Organnya emang ada gangguan, bisa murni organik di situ, bisa juga dipengaruhi oleh penyakit autoimun gitu ya, seperti yang kita sebut irritable bowel syndrome atau inflammatory bowel disease gitu ya. Naon tah? Itu ada peradangan kan, bisa ada peradangan di usus ya. Kalau mau kita ngomongin kronisis namanya, itu kronisis itu bisa dari usus halus sampai Berarti luka di ususnya luka gitu atau gimana? inflamasi kan. Inflamasi. Nah, inflamasi itu kayak apa ya? Ada peradangan. Peradangan, meradang kan, merah gitu kan, bengkak gitu ya, ya. sehingga mengganggu gerak Gerak, usus. Nah, beda lagi sama kolitis. Ada kolitis kan. Kalau kolitis itu hanya pada usus besar. Bisa segmen sebagian atau seluruhnya. Nah, yang paling terburuk apa dari kedua ini? Bisa bohak kan, kalau bahasa Sunda namanya kan? Ya. Luka, bisa luka sehingga bisa menyebabkan perdarahan. Terus kalau penipisan usus juga bisa? Betul. Itu. Betul. Tadi kan luka kan? Luka berdarah, pasien BAB-nya kadang kehitaman, HB-nya turun gitu kan. Lama-lama bisa bocor kan? Bisa keluar isi usus itu ke dalam perut. Sehingga keluhannya peritonitis gitu ya, kayak gitu. Kalau dari alkohol gimana tuh dok? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Saya misalnya dulu kan suka Minum alkohol. Ya minum alkohol, ngebir. Tirbiis. Gitu. Minum tirbiis gitu kan gitu. Tirbiis itu apa Kang? Bir tiis. Iya. Nah, Banyak istilahnya yang nggak tahu Iya, soalnya. nah eta yang menwa juga ada pengaruhnya nggak? Iya. Nggak dari pencernaan menwa, netret Tahu wae. Kalau anak sekarang tuh nggak gitu Kang, Apa? istilahnya tuh kayak toxic relationship gitu. Eta, ya padahal mencret. Bahasa jaksel. Oke, dan saya mah udah Indo sayanya, ibu saya dari Garut, bapak tentara. Jadi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Iya. Iya Kang Enta, jadi kalau ngomongin alkohol itu korelasi juga sama dengan tadi kemungkinan bocor lambung, ya mungkin banget. Kenapa? Alkohol itu bersifat iritatif gitu ya. Kalau minum bukan minum ya, konsumsi dalam waktu lama gitu ya, bertahun-tahun, apalagi yang namanya peminum ya. Bukan Kang Enta kan, bukan ya? Bukan. Siapa bilang gua peminum? Yang namanya peminum kadang makan nggak teratur, kadang begadang, mungkin minum kopi juga, mungkin ngerokok juga. Jadi ketika dia minum alkohol, mungkin seminggu itu bisa berapa kali, tambah begadang, Dia lupa makannya lupa gitu ya itu sangat mungkin sekali terjadinya. Jadi iritasi di lambung. Iya, gitu. Itu sebenarnya ketebalan usus itu segimana sih dok? Ketebalan lambung. Ketebalan lambung itu? Ya, lambung itu sebenarnya cukup kuat ya, cukup tebal dan bisa elastis. Contohnya gini, Kang Anta pernah nggak makan satu pisin, terus makan 2 piring? Pernah nggak? Sering. Ya, tapi kan si lambungnya nggak bocor kan? Enggak. Nah ya, jadi lambung itu sebenarnya kuat, elastis gitu. Berarti. Tebal dan elastis, bisa membesar gitu ya. Tapi kalau yang masuknya sedikit iritatif gitu, iritatif seperti jamu, seperti obat-obat tadi, setelan, anti nyeri pinggang, alkohol gitu ya, lama-lama terkikis, ditambah gaya hidup yang tidak sehat gitu. Oke. Sok dok narus gede. Masih ngomongin soal tadi kan Kang Ata ngomongin menwa ya kan.
Ya kalau itu saya masih tahu Kang. Masih tahu ya, masih kealaman kan. Jadi kan normalnya itu feses atau tinja itu kan memang konsistensinya harus bagus ya kan, nggak bencret gitu. Nah tapi kan kadang-kadang ada juga tuh yang si buang air besar itu jadi kecil-kecil gitu kan, udah susah kecil-kecil atau kayak tai kambing gitu kan. Nah itu biasanya kenapa Kang? Nah ini pertanyaan menarik nih Kang Ananta, karena korelasi juga nih dengan orang-orang usia lanjut. Jadi kalau dokter Gali bertanya BAB kecil-kecil kayak kotoran kambing ya, itu sebenarnya khas gitu. Sebuah hal yang khas pada pasien-pasien dengan tumor pada usus gitu ya. Kenapa kecil-kecil? Kita kebayangan pipa ya, sebuah pipa sebesar ini, tiba-tiba ada tumor di sini gitu ya, sehingga lubangnya agak mengecil gini kan. Ketika dia di ujung mau keluar, ngantri kan, ngantri. Asalnya segede gini feses, ngantri ke lubang kecil, akhirnya keluar, tek, kecil-kecil kayak kotoran kambing. Nah kalau ada teman-teman sekalian ada yang seperti itu, harus segera periksa ke dokter. Kenapa? Takutnya ada sebuah tumor di dalam usus. Apakah jinak atau ganas? Kita harus cari tahu gitu. Karena tumor itu kalau kita terlambat tahunya, terlambat menanganinya, bahaya. Bisa menyebabkan kematian. Gitu. Nggak, kalau saya belum yang kecil-kecil gitu, masih cuma menwar ada sering. Gitu. Oke, teman-teman tadi kan kita masih bahas soal si konsistensi dari fesesnya, tinjanya. Kemudian tadi tinjanya nih, sekarang mau bahas yang lainnya boleh ya Kang? Jadi Kang kan kita kan memang suka kentut ya Kang ya, itu hal yang normal bobos. kan? Bobos. Penyakit kolot. Hal yang wajar kan kan? Nah, Nah tapi kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa kentut loh Kang. Nah itu kan sebenarnya malah berbahaya ya. Itu gimana Kang Eldi? Iya Teh, makasih Dokter Melia. Jadi kentut itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kecil tapi wow. Jadi yang nggak nikmat sebelahnya bermanfaat. Dan masalah kentut juga, Teh Meli, bukan hanya nggak bisa kentut, tapi kentut berlebihan. Nah, jadi kalau kita bahas dua ya. Jadi kalau kentut berlebihan tuh bunyinya keras atau bukan, gimana? Sering. Sering. Kalau bunyinya keras itu tergantung corongnya kan. Oke. Ya, jadi kalau kentut berlebihan itu bisa terjadi kelebihan gas, baik dari atas ya, dari lambung, selalu sebesar, terutama kalau di pencernaan bawah itu karena infeksi, ada bakteri, pertumbuhan bakteri di situ, pertumbuhan virus, kemudian ada inflamasi di situ, itu bisa menghasilkan gas berlebih, sehingga pada pasien bisa mengeluh kembung, bisa kentut berlebihan. Dan baunya juga nggak enak. Dan baunya ya, juga beda gitu. Nah kalau ngomongin nggak bisa kentut, ya itu banyak. Salah satunya ada gangguan motrisis usus ya. Jadi biasanya pada orang yang gangguan elektrolit, yang gangguan cairan atau kurang asupan ya, kurang minum, atau pada pasien-pasien yang stroke dan sebagainya, sehingga elektrolitnya di dalam tubuhnya mengalami gangguan, mempengaruhi kepada fungsi usus sendiri yang harusnya bisa bergerak seperti ini, dia malah bergeraknya lambat sekali sehingga tidak bisa mengalirkan udara ke bawah. Itu bisa menyebabkan sulit kentut atau tidak bisa kentut. Yang kedua, bisa terjadi obstruksi. Obstruksi pada pencernaan. Itu bisa banyak. Bisa karena tadi tumor ya, ada tumor, bisa karena lilitan usus ya, bisa karena hernia usus masuk ke dalam usus atau indus sepsi gitu ya. Bisa juga karena hernia di sini. Ada hernia di lipat paha atau hernia dimanapun di dalam tubuh kita, bisa di perut, bisa di lipat paha, bisa sampai ke biji kemaluan. Ketika ada hernia dan kejepit, itu jadi pasien tidak bisa kentut. Penonjolan gitu ya. Penonjolan betul ya. Turun bro. Jadi menyebabkan gejalanya itu juga. Bisa ya, juga seperti itu, tidak bisa kentut. Kemudian kalau misalnya tadi kentut berlebih, tapi kan orang yang kentut itu enak ya Kang, keluar ya. Nah kalau misalnya nggak bisa kentut itu gimana Kang? Kan pasti sakit banget ya Kang. Apalagi yang selesai operasi itu. Betul. Dinanti sekali itu kentut baru boleh minum. Ya kalau tidak bisa kentut ya harus harus segera periksa ke dokter sebenarnya ya. Kenapa? Karena harus dicari tahu tadi ya. Karena kita harus tahu penyebabnya. Kalau hanya ngobatin di ujungnya saja tapi tidak tahu sumbernya apa, penyebabnya apa, ya tidak akan sembuh total gitu. Apalagi karena sumbatan tadi, obstruksi, baik itu hernia, tumor, baik ada gangguan elektrolit. Kalau kita tidak diketahui penyebabnya, ya mungkin tidak akan terselesaikan. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut gitu. Betul, Teh Meli. Beda sama Kak Anta tadi. Habis operasi kok lama kentutnya, itu karena ada efek dari obat
bius. Betapa obat bius, berharganya gitu. kentut gitu. Betul, itu setelah operasi kok nggak akan kentut. Kenapa? Kata dokternya Nggak kalau boleh minum. mau makan, mau minum, harus kentut dulu gitu. Kentut dulu, gitu kan. Ya, Itu memang betul gitu. Betul, itu emang menunggu efek dari obat biusnya perlahan-lahan akan berkurang Sehingga fungsi ususnya pencernaan akan kembali baik, oke. bisa mengalirkan distribusi udara ke bawah gitu kan. Oke. Gitu. Kalau tadi Kang Anta nyebut, Kang Eldi nyebut soal ujung-ujung gitu, Kang saya Ya. jadi ingat ujung saluran pencernaan. Jadi Oh iya. itu kan kadang-kadang di ujung saluran pencernaan tuh suka ada benjolan ya Kang. Oh iya. Nah itu Ambe itu ya? ambeien gitu. Ambeien. Ya, boleh Wasir. ya wasir. Boleh dijelasin Kang gimana itu? Iya, oke. Ambeien wasir itu sering banget terjadi pada usia lansia ya. Di masalah faktor penuaan juga, fungsi kardiovaskular yang menurun ya, terutama juga aktivitas emang apa ya? Kalau anak muda aktivitas berat segini masih bisa lah gitu ya. Ketika lansia dikit aja udah berat itu. Nah jadi ketika ngomongin ambeien itu adanya pelebaran pembuluh darah di lubang anus di ujung tadi di ujung tadi. Nah pada lansia jangan kita anggap remeh. Kenapa? Karena kemungkinannya bisa dua bukan hanya ambeien saja, bisa juga sebuah ganasan, sebuah tumor ganas dari rektum. Makanya ketika ada ambeien pada usia lanjut harus dipastikan ke dokter, baiknya ke dokter bedah atau bedah digestif ya, pencernaan, dipastikan apakah itu murni ambeien ataukah sebuah tumor ganas pada rektum. Karena pada usia di atas 60 tahun itu meningkat resikonya. Banyak orang ambeien biasa, diobatin ambeien nggak sembuh-sembuh, BAB-nya berdarah, kok 3 bulan kok tambah kurus gitu ya. Sering saya tuh Iya. kayak menstruasi. Manti bujur Iya, gitu. betul, kenapa ambeien Pakai kok jadi pembalut turun dong, ke badan? Kang. Menstruasi. Ya makanya jadi ambeien itu pada lansia harus waspada. Karena Kan bisa saja bukan anak. ambeien, ya saya nanya ambeien. Ada yang tumbuhnya ke dalam. Iya. Jadi dia nggak keluar, Iya. ada yang keluar. Itu Iya. itu kondisi karena apa itu, Dok? Ya, jadi yang ditanya Kang Anta adalah grade-nya ya. Grading dari ambien. Ada grade 1, grade 2, 3 sama 4. Kalau grade 1 kadang nggak ada benjolan. Bisa nggak ada gejala, paling cuma gatal-gatal aja gitu kan. Grade 2 nggak kelihatan juga, tapi Dok, saya BAB-nya kecelakaan Berdarah. menetes darah gitu kan ya. Grade 3 setiap BAB ada benjolan Dok, tapi beres BAB masuk lagi gitu. Grade 4 Dok, BAB ada benjolan, dipaksa-paksa juga nggak bisa masuk, itu grade 4. Oh. Dan di lain itu juga ada 2 ambien interna yang dari dalam membesar keluar, ada ambien eksterna yang emang yang udah di luar awalnya. Oh. Penyebabnya emang pembuluh darah yang di luar. Pembuluh darah. Jadi gradingnya Kang tadi yang akan tanya grading ambien gitu. Sekarang kita mau tanya nih sama teman-teman di studio, Akang-akang, Mangga Bisi ada yang mau nanya sama Kang Eldi? Ya ada Dok Eldi. Ini berhubungan dengan pencernaan nggak sih sebenarnya, pencernaan luar? Dia kan bahasanya kan banyak lebih pencernaan di dalam ya, dalam tubuh. Jadi ada di luar tubuh itu kayak ada benjolan kecil gitu yang bisa jadi gede, ya kan? Lipoma kalau sebut namanya. Nah itu apakah karena faktor dari pencernaan, misalnya pola makan sehingga pencernaannya nggak bagus sehingga tumbuh lipoma, atau tidak berhubungan sama sekali gitu? Oh iya, oke. Makasih Kang Babam, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ada hubungan nggak sih tadi benjolan ya di tubuh, di luar ya, seperti lipoma dengan pencernaan? Atau kalau kita baca di internet mah karena makan ini, karena makan itu gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin lipoma dengan pencernaan itu tidak berhubungan Kang Babam. Lipoma itu emang sebuah proses di bawah kulit ya, sehingga ada sebuah penyumbatan sebuah saluran sehingga menggumpal atau mengumpul di sebuah tempat seperti balon yang terisi air kan, cuma isinya lemak kalau lipoma itu. Jadi itu gangguan di sini kan, di Kulit. tempat itunya. Misalkan di tangan kiri dia ada masalah di bawah kulit, di saluran kelenjar tersebut, sehingga membalon seperti balon diisi minyak kan atau lemak gitu kan, itu lipoma kan. Jadi kalau ditanya ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan pencernaan kan. Jadi bukan karena banyak makanan berlemak jadi ada lipoma gitu, enggak ya Kang ya? Enggak, bahkan nggak semua orang yang kerjanya sama bakal lipoma. Kan ada yang bilang karena pekerja keras nih suka angkat barang berat, si A iya, si B enggak. Iya. Jadi emang tidak selalu seperti itu. Tidak selalu. Oke, ada lagi Akang-akang? Ada lagi, tapi yang paling penting yang nonton komen atau barangkali Like ada yang mau and ditanya, subscribe. di like, di subscribe gitu.
Jadi buat ada masalah apa tentang medis dan sebagainya bisa bertanya melalui Website emailnya kita. mana? cafebiru5.id. cafebiru5.id atau melalui email Ya. ke sama itu. Yang tadi kan. Oh yang tadi ya, Yang oke. buka website. Itu saya kira. Nah sekarang mah mau menyimpulkan atau Kang Dokter nih yang mau menyimpulkan? Mari kita simpulkan dulu ya. Oke. Kang Ata yang simpulkan? Nggak usah tahu, saya mah pelupa. Oke, jadi dari pembicaraan kita sore hari ini tentang masalah pencernaan pada lansia, kita bisa simpulkan masalah pencernaan bukan hal yang sepele. Walaupun mungkin gejalanya hanya berupa mual, muntah, tapi itu harus digali lagi apakah itu murni suatu hanya sakit mah atau ada hal yang lain. Kemudian apabila berlanjut segera jangan takut ke dokter bedah gitu. Jadi karena gejalanya itu bukan hanya di saluran pencernaan bagian atas, bisa di bawah juga, bisa juga takutnya misalnya ada tumor atau ada ambien dan lain-lain biar bisa diselesaikan. Oke, mungkin kayak gitu. Kang Eldi closing statement ya. Ya, terima kasih Dr. Meli. Mungkin closing statement dari saya adalah walaupun kita sudah masuk ke usia lansia, bukan berarti kita tidak bisa memiliki pencernaan yang sehat. Jadi selalu jaga gaya hidup kita, pola makan sehat, bergizi seimbang, hidup istirahat cukup, olahraga teratur, dan yang pasti stress management yang baik. Makasih Teh Meli. Terima kasih Kang Eldi. Go 5 go. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode Cafe Biru 5 berikutnya. Go 5 go.